Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selalu ringan bersedekah dalam segala keadaan. Karuniakan kepada kami ya Allah sifat pemaaf, dan karuniakan kepada kami ketawaduan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari sifat kikir dan bakhil. Kami berlindung kepadamu dari segala sifat pemarah, pembenci, pendendam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala kesombongan, ketakaburan. Kabulkan ya Allah. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah, qalbun salim, istiqomah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita harus meminta kepada Allah, karena tidak mungkin kita berubah akhlak kita jadi baik kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma hdini li ahsani akhlak. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba ini akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tiada yang dapat menunjuki akhlak baik kecuali Engkau, dan palingkan dari diri ini akhlak buruk. Tidak ada yang dapat merubah, memalingkan diri ini dari akhlak buruk illa ant, selain Engkau ya Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, berikut ini ada hadis riwayat Muslim sahih. Pegang tiga kunci ini akan mendapatkan janji Allah lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah, "Mana qasat shadaqatun min mal." Satu, tidak berkurang harta dengan sedekah. Jadi sedekah itu sama sekali tidak akan mengurangi rezeki dari Allah, kecuali nambah. Dua, wa ma jadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba dengan sifat pemaaf kecuali Allah menambah kemuliaan dirinya. Jadi kalau kita ingin ditambah kemuliaan, kita harus memiliki sifat pemaaf. Dan yang ketiga, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah seseorang memiliki sifat tawadu, rendah hati, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Pegang tiga ini, janjinya dari Allah. Kalau kita sedekah dalam keadaan lapang sempit, tidak akan mengurangi, kecuali Allah akan insya Allah menambahnya. Begini hadirin, salah satu sifat takwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kenapa Allah mencintai orang yang sedekah? Karena orang yang sedekah itu lebih yakin dengan janji Allah daripada apa yang ada di tangannya. Rezeki kita kan tiga, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi walaupun kita dalam kesempitan, kalau kita sedekah, itulah rezeki kita. Yang ditabung, yang disimpan, aset, itu belum jadi rezeki kita. Tidak tahu rezeki siapa. Saya misalkan kalau meninggal, ya semua tabungan, harta dan sebagainya berhenti. Langsung jadi syariatnya milik ahli waris. Yang menjadi rezeki kita yang langgeng, yaitu yang disedekahkan dengan ikhlas. Maka harus jadi ahli sedekah.
kita tidak bahagia dengan harta yang kita kumpulkan, tidak. Kita akan dibahagiakan Allah dengan sedekah kita, dan sedekah yang paling utama kepada ahlinya, kepada keluarga, kepada orang tua, pada istri, anak, suami, kalau tuh istri yang punya. Pendek kata, jangan berat, jangan ke orang lain ngasih-ngasih, ke keluarga malah jadi kikir. Apalagi ke orang tua, jangan ragu. Ini para lelaki, selain kita bersedekah untuk orang tua kita, juga istrinya disuruh sedekah kepada orang tuanya. Bedanya anak lelaki dengan anak perempuan, kalau anak lelaki walaupun menikah tetap kepada orang tua prioritas utama. Kalau anak perempuan kepada suami. Nah, suami harus mendukung istrinya supaya banyak bersedekah kepada orang tuanya selain suaminya sendiri bersedekah. Saya tidak punya banyak uang, gimana sedekahnya? Tabassumuka fi wajhi akhi laka sedekah. Wajah cerah, senyum, kata-kata yang baik, menolong dengan tenaga, waktu, pikiran, itu pun sudah sedekah. Kebaikan apapun kalau ikhlas adalah sedekah. Memang hidup ini akan terjamin dengan sedekah, bukan dengan tabungan kita. Selama ini aja kita pelit, oleh Allah diberi rizki, apalagi kalau kita jadi ahli sedekah, akan luar biasa rezeki kita. Hadirin, jangan takut tentang rezeki ya, jangan risau tentang rezeki. Kita diciptakan sudah lengkap dengan rezeki kita. Tapi kalau kita ahli sedekah, maka datang jaminan Allah lainnya, ditolak bala dan bencana, diampuni dosa. Jadi ketika kita sedekah, banyak kebaikan. Mana yang beruntung, yang disedekahi atau yang bersedekah? Jawab hadirin. Mana yang paling beruntung, yang disedekahi atau yang bersedekah? Yang bersedekah. Kita yang beruntung. Maka kita tidak usah menanti-nanti orang berterima kasih. Sudah, kita bisa bersedekah, udah rezeki kita. Orang berterima kasih yaitu amal beliau. Amal kita adalah sedekah ini dengan ikhlas. Jangan diingat-ingat, jangan disebut-sebut, jangan menunggu-nunggu orang mengucapkan terima kasih, jangan menanti-nanti orang balas budi. Jangan, itu bukan kapling kita. Kapling kita adalah bersedekah dengan ikhlas. Makin ikhlas, makin dibahagiakan oleh Allah. Bahagia itu milik Allah, dan Allah berikan kepada orang yang ikhlas. Jangan ragu-ragu hadirin. Bagaimana ya supaya mudah ikhlas, mudah sedekah? Jangan terlalu banyak mikir. Jebet-jebet saja, sepanjang benar niat dan caranya, sudah lakukan saja. Nanti kalau uang saya habis bagaimana? Nanti ada lagi. Sekarang yang ngasih rezeki Allah, besok yang ngasih rezeki siapa? Allah juga. Yang penting kita ikhtiar bergerak terus seperti burung keluar dari sangkar. Jangan ragu-ragu, dan jaga keikhlasannya. Caranya adalah lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Tidak usah nunggu-nunggu orang balas budi, jangan. Allah sudah tahu apa yang kita lakukan, dan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Yang merusak sedekah kita adalah kita ingin dinilai orang sebagai ahli sedekah,
ingin orang tahu kita ahli sedekah, itu membuat sedekah kita tidak bernilai. Kita sedekah agar dikenal sebagai ahli sedekah, gagal. Kita sedekah agar orang jadi baik ke kita, gagal. Kenapa pakai tatetot? Karena membangunkan yang tidur, ya. Kenapa bunyi katanya? Kita sedekah bukan supaya orang tidak berbuat jelek ke kita. Kan ada yang sedekah ke adiknya supaya kakaknya suka, nggak nyambung, ya. Tahu-tahu sedekah orang lain buat adiknya ini lebih besar. Ada yang sedekah supaya orang tidak berbuat jelek. Ada yang memberi supaya orang hutang budi. Jangan gitu. Beri, sudah selesai. Sudah cukup dilihat Allah dan janji Allah, wa ma tawaddu'a ahadun, mana qasad shadaqatun min malin. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Cara yang paling mudah agar kita selalu tercukupi oleh Allah adalah sedekah. Sedekah. Dua. Tadi apa yang kedua? Maaf hadirin. Maaf, ini maksudnya ada yang kelilipan hadirin. Lanjut yang kedua tadi. Pemaaf. Wa ma jadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Tiadalah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali Allah muliakan dirinya. Jadi kalau Allah memuliakan kita, kita tidak akan bisa dihinakan siapapun. Dan salah satu gerbangnya adalah pemaaf. Tidak ada pelajaran membenci orang lain kecuali kita benci apa yang dibenci Allah, ya. Membenci adik, kakak, membenci saudara, membenci tetangga, membenci teman. Ini pelajaran siapa? Perintah siapa? Benci-bencian begini. Ini perintah setan. Tidak ada perintah Allah kita benci, dendam, kesumat. Yang ada perintah itu adalah memaafkan. Tapi dia pernah menghina saya, maafkan. Dihina tidak bahaya. Yang bahaya itu menghina. Nabi Muhammad sempurna. Ada yang menghina beliau, Nabi tidak berkurang kemuliaannya setitik pun juga. Yang celaka adalah yang menghinanya. Jangan ada dendam-dendaman. Tapi saya tidak bisa melupakan kata-kata dia. Mau ngapain ngingat-ngingat kata yang nggak enak? Apa untungnya kita mengingat-ingat yang tidak enak? Apa untungnya? Gini ya, kalau kita ingin bahagia, makanya harus jelas dulu mau apa hidup ini. Mau bahagia, ya sudah, tidak usah membuka-buka hal-hal yang bisa membuat sakit hati. Banyak memori, kenangan, jangan dibuka. Kenangan yang membuat terluka. Carilah kenangan yang membuat hati ini bahagia. Guru misalkan dulu pernah melempar kapur dan tidak kena. Mau ngapain kita ingat-ingat kapurnya? Ingat ilmunya yang udah nyerap ke kita. Betul? Hidup ini memilih hadirin. Mau milih sengsara, milih bahagia. Milih bahagia, buka kenangan-kenangan, memori yang membuat hati ini jadi nyaman. Jangan membuka memori yang bisa membuat hati sengsara. Mau apa? Yang lalu sudah berlalu, tidak usah diungkit-ungkit. Aneh kita ini ya. Sakit nanaonan. Gawe tidak ada kerjaan, melukai diri sendiri. Habis omongan dia betul-betul membuat remuk redam hati saya. Enggak, itu mah GR aja.
Penghinaan orang kepada kita itu lebih sederhana, lebih cetek dibanding kehinaan kita yang aslinya. Benar? Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Mau dimuliakan Allah, mau bahagia, jadilah pemaaf sebelum orang minta maaf. Enggak usah ditunggu-tunggu. Saya nunggu dia minta maaf. Mau apa? Nyiksa diri. Saya tunggu kau minta maaf. Enggak usah. Maafkan saja. Nunggu-nunggu, tahu-tahu dia lupa. Rugi kita ladang memaafkan. Maafkan sebelum orang minta maaf. Merdekakan diri dari belenggu yang membuat kita menyiksa diri. Nauzubillah. Pemaaf itu adalah ketakwaan. Pemaaf itu adalah kemuliaan. Orang yang pemaaf tidak ditambah oleh Allah selain kemuliaan. Saudara harus minta maaf kepada saya. Nggak usah. Maafkan saja. Setuju? Saudara sudah memaafkan saya belum? Sekarang nggak bisa nuntut. Maafkan saja. Lagi jalan kejeduk bahu, dia yang nubruk badan kita, misalkan tidak sengaja. Masyaallah, nggak apa-apa, beres. Begitulah. 3, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah seseorang memiliki ketawaduan yang ikhlas karena Allah kecuali Allah meninggikannya. Jadi tawadu yang bisa meninggikan itu adalah tawadu yang ikhlas. Apakah ada tawadu yang tidak ikhlas? Ada. Namanya tawadu acting. Jadi dia merendah untuk meninggikan diri. Misal turun dari sini pura-pura ngerapikan sendal sambil lihat kiri kanan supaya dianggap tawadu. Di rumah nyapu di halaman tuh sambil lihat tetangga, kok nggak ada yang lihat ya? Orang melakukan sesuatu supaya dianggap tawadu karena dia sombong. Karena dia merasa saya tidak layak merapikan sendal, maka kalau saya merapikan sendal saya seperti orang yang mulia rendah hati. Dia merasa tidak layak itu merapikan sendal. Ini bagian yang lain. Jadi ketika dia merapikan sendal, ini spesial loh saya merapikan sendal. Ini spesial loh saya memungut sampah. Misalkan dia bos ke kantor naik ojek supaya kelihatan tawadu, muter terus di kantor tuh. Kenapa? Karena karyawan belum ada yang lihat, terus jeg. Jadi ini tawadu palsu atau merunduk palsu, ya. Punten, aduh apa kabar? Apa cirinya? Yang asli dengan yang tidak asli, yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Cirinya adalah kalau tidak ikhlas tidak akan konsisten. Dia tidak menikmati dan tidak akan istiqomah. Jadi kalau orang tidak ikhlas itu dia tidak menikmati ketawaduan acting tadi. Jadi cuma sesekali aja dan dia tidak akan istiqomah. Tetapi orang yang ikhlas, ada orang tidak ada orang sama saja. Orang tahu orang tidak tahu sama saja. Dia tidak akan berubah karena ada tidak ada orang, tahu tidak tahu, dipuji dicaci. Gak ada urusan. Bukan urusan kita. Urusan kita tawadu itu karena Allah mencintai orang tawadu. Selesai. Turun dari sini merapikan sendal, nggak ada peduli orang lihat orang tidak lihat. Sedang jalan keluar sana lihat sampah, pungut buang, tidak ada kaitan dengan ingin dianggap tawadu. Orang mau lihat mau tidak lihat sama saja, Allah pasti lihat, benar. Kalau dia menyapa orang lain, hormat ke orang,
Sama saja, mau yang sederhana, mau orang sedang, mau orang kaya, mau rakyat biasa, mau pejabat, dia tetap sama menghormat. Tapi yang tawadu acting, dia hanya mau menghormati yang kira-kira membuat dia dianggap, dinilai. Jadi kalau ada bos, ada atasan, oh dia merunduk-runduk. Tapi kalau bos pulang, lu pada kemana? Ke karyawan tuh ngambek aja. Tapi yang tawadu asli itu sopannya ke setiap orang. Tapi yang tawadunya acting, sopannya hanya kepada orang yang dianggap dihormati oleh dia. Tapi ke yang lain dia tidak sopan. Nolongnya hanya kepada yang menguntungkan. Nah ayo rekan-rekan sekalian, nggak usah acting lah. Maaf ya, boleh saya minum? Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Sunahnya pakai tangan kanan, duduk. Alhamdulillah. Sebelum minum basmalah, sesudah hamdalah, kemudian 3 tegukan. Ya. Alhamdulillah. Jadi bayangkan air minum ini diapit oleh basmalah dan hamdalah, masuk ke tubuh ini, dia mengalir di seluruh tubuh. Insya Allah airnya jadi barokah karena diapit dengan nama Allah. Mudah-mudahan bisa menguatkan kita dalam kebaikan dan membuat kita sulit berbuat keburukan. Ya, yang masuknya berkah. Lalu bagaimana nih lawannya apa? Lawan ahli sedekah apa? Kikir, pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Tidak ada orang pelit bahagia, tidak ada. Orang pelit tidak ada perintahnya pelit, pasti tidak bahagia. Kok bisa sih orang kikir tidak bahagia? Pasti. Karena kikir itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Jadi orang yang pelit itu seperti pakai baju besi yang makin sempit, jadi nyesek sekali. Jangan kebanyakan ngitung-ngitung tabungan, nanti jadi pelit. Kalau punya anak, jangan disuruh nabung terus, nanti anak jadi pelit. Ini nak, misalkan bekalnya 20.000, nih nak 20.000 untuk bekal, boleh tabung atau jajan, ini 20.000 untuk sedekah, habiskan untuk sedekah. Ya, harus untuk sedekah. Anak harus dibiasakan sedekah. Begitu pula ini para casum, tahu casum, calon suami, dan sum yang sudah jadi suami. Kalau ngasih uang ke istri, ini buat belanja, ini buat sedekah. Bebas sedekah, harus dihabiskan untuk sedekah. Nanti dengar ceritanya. Jadi kita kerja keras lebih banyak supaya bersedekah. Karena orang sedekah dengan ikhlas bahagia. Tidak ada pelit, koret, kedekut, udah jangan takut ya. Jangan takut. Biasanya kan takut habis uangnya. Nanti gimana? Sekarang dari Allah, nanti juga dari Allah. Ingat itu baik-baik rumusnya ya. Mana yang lebih menjamin kita? Banyaknya tabungan, banyaknya sedekah? Banyak sedekah. Tidak perlu dihabiskan seperti Abu Bakar As-Siddiq semuanya, Umar bin Khattab separuhnya. Kita mah berapa? Mau berapa persen? 0,1 ya. Bahagia nggak kira-kira ya? Ngitung 0,1-nya aja udah menderita. Coba sekali-kali dites, punya uang potong 5%, dapat 1.050.000 buat sedekah. Tes, jadi miskin tidak? Kagak. Naik dari 5%, 10%, dapat 1.000.000, potong 100 untuk sedekah. Coba begitu, sebulan, 2 bulan. Jadi miskin tidak? Tidak. Naik lagi 20%,
dapat 1 juta, potong 200.000 untuk sedekah. Coba. Udah gitu naik lagi. Saudara nggak semangat, wajahnya kelihatan. 5% masih senyum-senyum. 10% kayak cicilan. Mulai mikir 20% yang benar nih, ini ngomongnya nggak serius nih. Tadinya mau dinaikin ke 40% sekaligus, tapi takut stroke nanti. Kalau adik-adik lihat ya dari sini pakai kamera, jelas sekali itu wajah tuh. 5%, 10%, 20%. Kita mah baru rencana aja udah pelit, ya kan? Jangan ragu-ragu lah. Coba aja nih pada subuh ini, jebet aja gitu ya. Pasti nyesel, ya nggak? Kenapa nggak dari dulu saya biasa sedekah begini? Yang kedua apa tadi? Yang bikin lawan dari pemaaf adalah pembenci, pendendam. Mau apa itu begitu? Nggak ada perintahnya. Tidak ada perintahnya jadi pembenci, pendendam. Yang ada tuh perintah tuh pemaaf. Maafkan. Lebih cepat memaafkan. Memang antara memaafkan dengan melupakan itu beda coupling. Memaafkan bisa sekaligus. Melupakan biasanya perlu waktu. Ya seperti paku dicabut itu memaafkan, tapi memperbaiki lubang itu perlu waktu. Kita harus memiliki dua-duanya, memaafkan dan melupakan, supaya sehat betul hati kita. Yang ketiga apa? Lawannya tawadu, takabur. Ciri takabur ada berapa? 2, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi gimana sekarang kita supaya tawadu? Senang belajar agama, senang menerima masukan, nasihat, kritik paling pedas sekalipun, itu adalah ciri orang tawadu. Bahkan kalau ada orang wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman, ada orang yang ngomong jelek kepada kita, orang jahil yang perkataannya tidak enak, ini orang tawadu itu cirinya adalah qalu salaman, tetap akan mengatakan perkataan yang mengandung keselamatan. Jadi kalau lagi begini nggak kelihatan nih tawadunya ini, apalagi yang depan-depan kepaksa harus tawadu ya. Tapi ada beberapa yang luar biasa tawadunya. Bagaimana cirinya kita ketahuan tawadu? Nanti ketika ada orang yang menghina, ngomong jelek, yang tidak enak kepada kita, nah kalau kita bisa bersabar, itu sudah memasuki wilayah tawadu yang bagus. Kalau lagi dihormat-hormat, tawadud namanya biasanya ya. Tapi ketika kita ada ngomong jelek, bisa enggak kita menahan diri dari amarah dan berkata yang baik? Nah itu orang tawadu seperti itu. Yang kedua cirinya tidak melihat orang lain lebih rendah dari kita. Jadi kalau lihat orang tuh yang muda-muda seperti ini, aduh masih muda-muda, jangan mengatakan lu masih muda tahu apa lu. Nah itu sombong. Lihat yang muda ini dosanya masih sedikit, tapi sekarang mah sedikit juga paten-paten. Jangan ngomong begitu. Sudah. Nah lihat yang tua, nah ini dia nih udah tua-tua nih, berarti jangan tua, ini tua-tua pasti dosanya luar biasa. Jangan begitu. Lihat yang tua berarti amalnya lebih banyak, sholatnya lebih banyak dari kita, sedekahnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak. Sedangkan satu kebaikan dikali 10
10 sampai beratus kali oleh Allah. Jadi lihat yang lebih tua, berapa banyak sujudnya, berapa banyak baca Qur'annya, berapa lama berbakti kepada orang tuanya, berapa banyak menafkahkan rezeki untuk keluarganya, itu lebih banyak. Memang belajarnya baru belajar Iqra, tapi yang lainnya lebih banyak. Lihat orang, siapa tahu air mata tobatnya lebih banyak dari air mata kita. Mungkin berbakti ke orang tuanya lebih sungguh-sungguh dibanding kita. Mungkin mencari nafkah, menjemput rezeki untuk keluarganya lebih berat. Mungkin yang ini tapi dia sakit, mungkin dengan sakitnya digugurkan dosanya lebih bersih daripada kita. Tapi dia cobaan hidupnya bertubi-tubi, mungkin cobaan hidup itu yang membuat beliau diridhoi Allah. Pahalanya lebih banyak, dosanya diampuni. Dia mah udah miskin, ketipu, susah usahanya, bangkrut terus. Siapa tahu hatinya ridho dengan berbagai kepahitan itu, sehingga Allah ridho kepadanya. Jangan memandang orang lain lebih remeh, lebih rendah. Kita tidak tahu. Jangan-jangan orang yang kita rendahkan adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada untungnya merendahkan orang lain. Walaupun kita tahu ada kekurangan, kesalahan, tapi dia dulu ngaco, siapa tahu sudah tobat. Bukan dulu kemarin dia ngaco, siapa tahu dosa itu yang mengantarkan orang tobat nasuha. Berapa banyak orang yang jadi lebih baik dari kita karena dosa yang dia tobatin dibanding kita jarang tobat. Yang paling aman, jangan memasang diri merasa lebih tinggi dari orang lain. Ada nasihat dari guru, kalau nanti diuji, dianggap kiai oleh orang lain, pantangan utamanya adalah merasa lebih dari jamaah. Yang benar adalah maksimal, sama yang benar adalah di bawah. Kenapa? Kalau mungkin jamaah tidak beramal, belum tahu ilmunya, tapi kalau kita yang tahu ilmunya tidak beramal padahal sudah tahu, lebih buruk. Apalagi ngajak orang beramal tapi tidak beramal, lebih hina. Makanya simpan diri, tidak merasa lebih dari yang lain. Ada pertanyaan? Silakan. Dari radio boleh, dari TV boleh, dari masjid juga boleh. Silakan Dek, bisa dibantu mikrofonnya. 1, 2, 3. Nah ini mempercepat gerakan ya. Ada pertanyaan? Ya baik, ini dulu Pak Ajat yang duluan ya, boleh ya, yang duluan ngacung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya itu ada pernah gitu meminjamkan uang ke seseorang, lalu dari yang dipinjamkan itu sering udah kayak tidak ada tanda-tanda dia mau membayarnya. Sudah pernah mendoakan belum supaya dia disanggupkan bayar? Belum. Nah ya udah nggak apa-apa. Lalu saya itu meniatkan untuk mengikhlaskannya, tapi kalau misalkan bertemu dengan yang bersangkutan itu jadi sering teringat-ingat, jadi pikiran itu jadi buruk gitu ke dianya. Walaupun saya sudah niat awalnya itu sudah mengikhlaskan hutang itu, tapi sering kali diingat-ingat. Nah itu bagaimana supaya... Jangan diingatin. Sekarang mau dibayar atau mau diikhlasin? Mau diikhlasin, cuman ya masih kalau ketemu itu masih teringat, walaupun ya udah belum. Udah diikrarkan belum ke sana? Ke yang bersangkutannya? Iya. Belum. Kasih tahu atau supaya beres urusannya. Tentang utang itu udah selesai, tidak usah diingat-ingat. Mungkin karena belum diikrarkan, jadi masih ada harapan juga ya. Doakan supaya bisa bayar utang. Enak aja
nanti dia uangnya banyak, doakan supaya dia jadi orang kaya, mau nggak? Berani nggak mendoakan dia jadi orang kaya? Kan? Enak aja, nanti dia lebih kaya dari saya, gimana? Kita mah ngedoain orang aja pelit. Jangan doa yang jelek, nanti malah nggak bayar, sing mencret, jadi uangnya dipakai bayar. Dia doa baik, doakan. Kalau tuh memang dia kelihatannya tidak akan sanggup dan nggak seberapa ya, cuma 50.000 rupiah misal, ya sudah halal. Untung bukan kita yang bagian berutang, untung kita yang bagian ngutangin. Itu keuntungan loh, karena kalau udah berutang itu dunia jadi sempit, jadi gampang bohong, janjinya mudah janji palsu, berat orang yang berhutang tuh. Jadi jangan sebel tapi kasihan, karena dia menderita dengan utang itu. Begitu deh. Terima kasih ya. Ikrarkan aja. Tapi kalau saya ketemu dia, ya nggak usah ketemu ya. Begitu. Jadi harusnya kita tidak posisi korban, tapi posisi bersyukur. Untung saya bagian ngutangin. Gimana kalau saya yang bagian berhutang? Nah, jadi kita bersyukur. Ya, Regu B. Silakan. Di medsos ada nggak, Mim? Ya, sing Ridho ya, yang ngacung yang belakang, yang diberi yang di depan. Gimana ini bagusnya? Bismillah. Nah. Mohon maaf AA, ini saya mau bertanya bagaimana menghadapi anak ya yang selalu membenci ibunya dan itu setiap hari marah, selalu marah, apapun yang terjadi dia marah sama saya gitu sebagai ibunya gitu Pak. Jadi kalau ada yang nasihatin tuh kasihan sama mama, dia marah lagi sama saya. Kalau ada yang, kalau dia tidak senang atau sedang kesal sama siapa, marah lagi sama saya setiap hari itu. Ya. Bagaimana? Satu, istighfar. Loh, kok anak yang tidak bagus kita yang istighfar? Istighfar aja. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu diundang oleh tanganmu sendiri. Jadi lebih baik dibawa tobat. Ya Allah, ini bukan beliau cerita tentang anaknya, bagaimana kalau ada seorang anak begitu ya, yang marah-marah terus ke orang tua, apa yang orang tua lakukan? Tobat. Ya Allah, ampuni saya. Semua ini buah dari dosa saya. Ya, itu ya. Saya banyak dosa. Ya. Waktu hamil jarang ingat kepadamu. Melahirkan lupa, tidak dididik di jalanmu. Saya belum jadi contoh yang baik. Saya belum mendoakan dengan ikhlas. Saya yang salah, ya Allah, ampun. Jadi kalau punya anak dan anaknya belum sesuai harapan, kunci pertamanya air mata taubat. Ini adalah buah dosa saya. Padahal mungkin bukan karena dosa kita, tapi kita ngaku dosa saja. Tapi maaf ya, ini anak sayanya anak angkat gitu dari dari bayi. Sebentar ya, boleh saya teruskan ya. Gak apa-apa. Satu, tobat. Tidak pernah rugi tobat itu. Mungkin kita kurang ikhlas, mungkin kita kurang ngasih contoh, kurang mendidik, ya pasti ada dosa kita. Kalau kita merasa sebagai korban, kita tidak bisa tobat. Kalau kita merasa saya ini udah berbuat, saya sudah ngasih makan, saya sudah nyekolahin, kok begini, pasti nggak bisa tobat. Tidak bisa. Dan kalau tidak bisa tobat, tidak ada pintu nanti pertolongan Allahnya. Harus kita lewat tobat dulu. Yang kedua adalah
kita ingat pahala dari Allah dengan ujian ini. Ya Allah, saya ridho Engkau menguji dengan ujian ini. Semoga inilah yang mendatangkan keridhoan-Mu. Jadi kita harus tahu bahwa episode ini memang takdir Allah harus dijalanin. Orang lain kan macam-macam, ini lewat yang bersangkutan, ya. Yang ketiga, ingat bahwa setiap perbuatan buruk orang ke kita itu juga bisa menggugurkan dosa kita dan mengangkat derajat kita kalau sabar, ya. Jangan terpancing. Anak ini sudah tahu belum beliau sebagai anak angkat? Sekarang sudah tahu. Sudah tahu. Ya. Ya harus tahu, ya. Tapi jangan sampai karena dalam Islam tidak ada adopsi, ya. Tidak nasabnya tersambung. Kalau ini memang anak angkat dan takdirnya memang kita diamanahi anak angkat, kita harus jelaskan. Doakan saja yang banyak, ya Bu. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Tapi intinya kita harus tobat dulu. Jangan sampai mengatakan dosa saya apa. Nah itu dosa tuh, nggak ngaku, ya. Pasti punya dosa. Mungkin tidak langsung berkaitan dengan anak ini dosa kita, ya. Dosa ke yang lain, dosa ke orang tua, dosa ke tetangga, dosa kemana-mana, pasti nanti buahnya adalah ujian. Yang bisa membulak-balik hati adalah Allah. Sabar saja, hadapin dengan baik, ridho dengan ujian ini, dan tetap kita jadi orang baik, ya. Apapun yang terjadi tetap baik saja. Kenapa kok ibu baik terus? Karena Allah nyuruh. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kalau kita berbuat baik tidak ada kaitan dengan orang baik atau tidak ke kita. Kita berbuat baik itu karena Allah menyuruh kita berbuat baik, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Orang tidak menghargai kebaikan kita, ya nggak apa-apa, bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik dengan ikhlas. Ya Bu, mudah-mudahan Allah membulak-balik hati. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Kita tidak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Ya. Doa yang banyak, sing ikhlas. Setiap orang ada episode masing-masing. Yang di belakangnya silahkan. Boleh diacungkan tangan supaya bukan angkat tangan, ya, acungkan tangan. Karena kalau angkat tangan mungkin. Siapa yang mau angkat tangan? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya terkait tentang sedekah, ya. Misalnya di rekening kita, alhamdulillah Bukan saldonya. rekening kita. Rekening, ya. di rekening saya Nah, sudah cukup. Gitu. Nanti ada fitnah lagi sesudah ini. Terus kemudian datanglah seorang hamba Allah yang mungkin minta pertolongan gitu ya dalam terkait dana gitu ya. Nah terus jumlahnya juga hampir dengan saldo yang saya punya gitu Pak. Nah itu baiknya bagaimana ya? Langsung saya bantu atau bagaimana gitu? Terus untuk menghilangkan yuwas-wisu pada saat sedekah itu bagaimana? Terima kasih. Ya Ibu doalah kepada Allah supaya ya Allah kalau memang orang ini rezekinya ada di saya, buatlah saya ringan mengeluarkannya. Kan setan selalu membisiki takut miskin, takut fakir. Surat Al-Baqarah berapa tadi? Asyaiton ya'idukum. Ada di surat Al-Baqarah bahwa kita itu jadi pelit itu karena diantaranya dibisiki oleh setan. Nah orang yang ditakdirkan minta tolong juga macam-macam skalanya ya. Ada yang darurat, ada yang tidak darurat, ada yang memang gitu terus dia ya. Ada yang terus-terusan minta bantuan tapi dia kelihatan usaha. Ada yang terus-terusan minta bantuan tapi kelihatannya dia tidak begitu serius usahanya karena udah tahu ada yang mau bantu jadi dia sibuk aja menggantung ke kita. Nah ini perilaku kitanya juga harus ada tambahan ya. Jangan sampai membuat orang jadi malas. Begitulah.
minta tolong ke Allah. Ya Allah, kalau memang ini harus saya tolong, kuatkan hati saya. Allah mendengar doa. Surat Al-Baqarah ayat 268. Tolong bacakan Ustaz, maaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Setan menjanjikan menakut-nakut kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Setan menakut-nakuti dengan kefakiran, takut habis uangnya, takut jadi miskin, dan menyuruh berbuat keji, yaitu kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas, pemilik langit dan bumi. Kalau mau jebet saja. Dan sing sabar ya. Kalau nanti, aduh, gara-gara saya sedekah saya jadi sulit, kalah. Ada waktunya nanti dikasih lagi. Hamim, ada dari medsos? Silakan. Cek, bismillah. Izin A dari Instagram. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan, apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya A? Orang tua yang berbuat tidak baik, ya wallahu a'lam mungkin ada. Lalu bagaimana kalau orang tuanya kurang baik ke anak? Anak tetap baik saja. Kita berbuat baik ke orang tua karena perintah Allah, sepanjang tidak menyuruh kepada kemungkaran. Kalau menyuruh kepada kemungkaran tidak usah diikuti, tapi tetap berbuat baik. Takdirnya, kita kan tidak memilih takdir lahir dari orang tua siapa. Ada yang orang tuanya sudah soleh, ada yang soleh sebelah, ada yang dua-duanya belum soleh, ada yang berbuat kurang baik. Nah, darah dagingnya ada pada tubuh kita. Udah takdir Allah itu. Kita harus ridho dengan episode ini. Dan kita tetap berusaha. Kalau orang tuanya belum Islam, doa kepada Allah supaya diberi hidayah. Kalau belum sudah Islam tapi akhlaknya belum baik, doa supaya diampuni dan ditunjuki oleh Allah. Pokoknya kita berbuat baik kepada orang tua itu karena perintah Allah, ibadah, amal soleh kita. Apakah orang tua mengakui kebaikan kita atau tidak, menghargai atau tidak, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah terus berusaha berbuat yang terbaik agar orang tua kita dibahagiakan di dunia maupun di akhirat nanti. Terakhir, dan yang membulak-balik hati orang tua adalah Allah, ya. Kita tidak bisa, ibu teh udah dikasih segini, yang baik dong bu. Nah, janganlah, kita aja yang baik. Baik aja, maafkan orang tua. Tidak boleh ada benci, dendam di hati, tidak ada. Tidak ada perintahnya. Cek. Izin A dari radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA izin perkenalkan, saya Wawan SSG Angkatan 32. Saat ini sedang menunaikan amanah di pelosok Cidaun, Cianjur Selatan. Dari program hikmat yang kami agendakan, tidak semua niat baik kita diterima baik oleh semua orang. Bagaimana cara tepat untuk menyikapi agar kita tetap ikhlas sehingga setiap langkahnya menjadi ladang pahala A? Ya memang, walaupun kita berbuat baik, belum tentu orang menerima kebaikan kita. Lihat Rasulullah, para nabi, itu semuanya niatnya baik dan ngajak orang jadi baik, memberi contoh baik, mendoakan baik, tapi tidak semua menerima. Ada yang memusuhi, ada yang bahkan memerangi, ya. Padahal semua nabi itu niatnya baik,
mengajak kepada kebaikan dengan cara yang terbaik. Tetap saja sunatullahnya begitu. Pertanyaannya, kitanya kalah tidak oleh ujian ini? Memang ujian begitu. Jadi tetap sing ikhlas, senyum. Teori emang gampang ya. Mumpung saya cerita teori. Ini membangun pesantren ini juga kan tidak mudah ya. Ada fase-fasenya dulu. Tapi kalau kita berharap ridho Allah ya lebih ringan. Kalau kita mengharapkan pengakuan orang, penghargaan orang, penerimaan orang, balas budi dari orang, itu jadi berat. Makanya yang membuat tertekan hidup ini adalah berharap kepada makhluk. Kalau berharapnya hanya dari Allah, insya Allah akan lebih ringan. Terima kasih sahabatku yang baik. Udah habis kan, Pip? Ada satu lagi ya? Ya, kalau gitu kasihan, silakan. Oh, di sini banyak, ini ada 60. Silakan. Dari Instagram A. Bismillahirrahmanirrahim. AA, jika menabung untuk umroh, bagaimana A? Tadi AA bilang daripada menabung lebih baik kita sedekahkan. Nggak ngomong gitu. Siapa yang ngomong gitu? Silakan nabung, tapi jangan lupa sedekah. Apip ya? Bukan, dia dari Instagram. Enggak, saya ngomong gitu kan? Daripada nabung lebih baik sedekah. Enggak, itu ilmu siapa? Silakan mau nabung, tapi jangan lupa sedekah. Jangan sampai merasa aman dengan tabungan, karena kita lebih aman dengan jaminan Allah. Dan sedekah itu dalil yang tadi, mana qasad shadaqatun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah. Kalau para ulama melanjutkan bal yaza, kecuali nambah. Yang paling gampang menambah rezeki itu ya sedekah. Begitu, Beb. Apip? Iya. Tadi saya ngomong gitu enggak? Itu apa artinya? Pakai Apip ini sama-sama AA dari umur berapa, Pip? Dari sebelum sekolah A, 5 tahun sepertinya. Kan? Sekitar 5 tahun. Masa udah lupa, kan belum tua ya kan? Sama-sama dari umur 5 tahun dengan Apip ini udah benar-benar kayak ke anak sendiri. Sok atuh akhwat, ini Apip teh ganteng, yang tinggi, pinter. Cik atuh, jangan ibu masa kemasan udah ya. Yang lain. Ini promosi nih. Cuma Apip pemalu orangnya, Masya Allah. Terima kasih, Pip udah promosi berapa kali, tapi harus ikhlas promosinya ya. Terima kasih hadirin sekalian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita coba amalkan yang 3 ini ya. Yang satu, jangan ragu dengan sedekah. Yang kedua, jangan memendam benci dendam, kecuali maafkan. Dan yang ketiga, jangan petantang petenteng lah. Jadilah orang yang rendah hati, senang menerima kebenaran, dan tidak melihat orang lain lebih rendah dari kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.